Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang materi algoritma K-Nerves Network. Adapun anggota kami itu saya sendiri, Oki Aryatna, kemudian ada Rio Zaki, Yudi Hendrawan, dan Zul Ijra. Baiklah, untuk tidak memperpanjang, langsung saja kita masuk ke materi. Itu yang pertama itu ada definisi algoritma KNN atau K-Nerves Network. Itu adalah salah satu dari beberapa algoritma klasifikasi dalam model prediktif di dalam ilmu data mining atau data science. Algoritma ini juga termasuk bagian dari pembelajaran machine learning dalam kategori supervised learning, di mana hasil dari query intense yang baru diklasifikasi berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Kemudian untuk tujuannya sendiri itu untuk mengklasifikasi objek baru berdasarkan atribut dan set data latih. Metode dari KNN ini mengambil nilai terbanyak dari beberapa hasil dari nilai key object. Kemudian di sini ada alur kerjanya, itu langkah-langkah algoritma KNN. Yang pertama ada tentukan jumlah tetangga key yang akan digunakan untuk pertimbangan penentu kelas. Kemudian yang kedua ada hitung jarak dari data baru ke masing-masing data point di dataset. Kemudian yang terakhir ada ambil sejumlah key data dengan jarak terdekat. Kemudian tentukan hasil kelas dari data baru tersebut. Untuk mencari dekat atau jauh jarak antar titik pada kelas key, biasanya dihitung menggunakan jarak Euclidean. Jarak Euclidean itu formula untuk mencari jarak antara dua titik dalam ruangan dua dimensi. Rumus untuk menghitung jarak Euclidean itu seperti gambar pada sudut kanan bawah ini. Kemudian itu ada gambar simulasi data yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Yudi. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Oki. Selanjutnya adalah gambar simulasi data. Ini adalah alurnya di mana kita dimulai dari memasukkan nilai K. Dimulai dari memasukkan nilai, yang pertama nilai K, lalu ada pola data latih, target data latih, lalu pola data uji, lalu ada target data uji. Lalu inputan ini akan dinormalisasi. Yang pertama yang dilakukan adalah pola data latih, yang kedua adalah pola data uji. Lalu hasil dari normalisasi dilakukan hitung jarak Euclidean. Lalu dilakukan mengurutkan jarak Euclidean dari kecil ke besar. Lalu dilakukan voting, baru akan keluar hasil klasifikasinya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari KNN. Kelebihannya adalah yang pertama dapat mengatasi noise, lalu dapat menanggulangi data yang jumlahnya besar, lalu ini mudah diimplementasikan. Kekurangannya antara lain adalah KNN perlu menentukan nilai dari parameter key, jumlah dari tetangga terdekat. Yang kedua, pembelajaran berdasarkan jarak tidak jelas mengenai jenis jarak apa yang harus digunakan dan atribut mana yang harus digunakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Lalu ada daya komputasi cukup tinggi karena diperlukan perhitungan jarak dari tiap sampel uji pada keseluruhan sampel latih. Selanjutnya ada contoh kasus, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rio. Pada Rio, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Yudi. Selanjutnya untuk contoh kasus, ada gambar di sebelah kiri, yaitu data yang digunakan yaitu data customer, di mana kita harus menentukan kelas dari data baru berdasarkan data-data di atasnya. Detail dari data tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada dua kelas yaitu A dan B. X dan income adalah independen variabel atau variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain dan akan digunakan untuk menghitung jarak. Yang selanjutnya itu kelas merupakan dependent variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain, X atau income.
Selanjutnya kita gunakan langkah-langkah algoritma KNN untuk menentukan kelas dari data tersebut. Yang pertama itu menentukan nilai K. Penentuan nilai K ini tidak ada rumus pastinya, namun satu tips yang dapat dipertimbangkan, yakni jika kelas berjumlah genap, maka sebaiknya nilai K-nya ganjil. Sebaliknya, jika kelas berjumlah ganjil, maka sebaiknya nilai K-nya genap. Misalnya seperti contoh di atas, ada dua kelas genap A dan B. Jika kita ambil nilai K genap, juga misalnya 4, maka akan kemungkinan hasil 4. Tetangga terdekat terdiri dari dua kelas A dan dua kelas B, sehingga sama hasilnya. Jika A, B bisa, namun jika ambil nilai K ganjil, misalnya 3 atau 5, maka otomatis akan ada yang lebih banyak jumlahnya. Karena jumlah kelasnya ada 2, maka untuk nilai K-nya kita tentukan jadi 3. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hijrah. Pada Hijrah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Rio. Selanjutnya kita akan menghitung jarak antara data baru dan masing-masing data lainnya. Gunakan rumus Euclidean untuk menghitung jarak antara data baru dengan masing-masing data lainnya diperoleh dari hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada data 1, rumusnya dis sama dengan akar 34 kurang 29 kuadrat tambah 390 kurang 350 kuadrat sama dengan 40,31. Selanjutnya yaitu data kedua. Dis sama dengan 34 kurang 51 kuadrat tambah 390 kurang 430 kuadrat sama dengan 43,46. Selanjutnya data ketiga. Dis sama dengan akar 34 kurang 33 kuadrat tambah 360 kurang 260 kuadrat sama dengan 100,61. Selanjutnya yaitu data keempat, dis sama dengan akar 34 kurang 24 kuadrat tambah 390 kurang 255 kuadrat sama dengan 135,7. Data kelimanya yaitu dis sama dengan akar 34 kurang 40 kuadrat tambah 390 kurang 410 kuadrat sama dengan 20,88. Selanjutnya data ke-6, dis akar dari 34 kurang 45 kuadrat tambah 390 kurang 380 kuadrat sama dengan 14,87. Selanjutnya ambil sejumlah key data dengan jarak terdekat, kemudian tentukan kelas dari data baru. Nilai dari K yaitu 3, sehingga kita perlu mengambil 3 data dengan jarak terdekat dengan data baru. Jarak yang terdekat yaitu data ke-6, data ke-5, dan data ke-1. Berikut adalah datanya. Data ke-1 dengan X29, income-nya 350 kelas A, dengan jarak barunya 40,31. Sedangkan data kelima, X40, income-nya 410 kelas B, jarak dengan data yang baru 20,88. Data ke-6, X45, income-nya 380 kelas B, jarak dengan data baru yaitu 14,87. Dari ketiga data terdekat tersebut, terdapat 2 kelas B dan 1 kelas A, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas dari data baru adalah kelas B. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.